Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anak Ibu hari ini? Oke, luar biasa sehat semua ya. Di sini Ibu Guru akan sedikit bercerita tentang hewan. Iya, kira-kira Anak Ibu siapa yang sudah pernah pergi ke kebun binatang? Iya, semua pasti ada pernah ya pergi ke sana. Terus di sana kita banyak menjumpai hewan-hewan. Ada apa saja? Iya, ada gajah. Apalagi nak? Monyet. Apalagi? Harimau. Iya, buaya. Iya, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di sana. Oke, di sini Ibu Guru akan bertanya dulu. Kira-kira hewan apa ya namanya? Dia itu lucu, suka melompat-lompat. Dia itu punya telinga panjang. Terus makanan dia itu wortel. Ayo, hewan apa? Apa nak? Kelinci. Oke, pinter. Terus dia mempunyai sahabat. Sahabatnya itu dia yang suka berjalan lambat. Dia mempunyai rumah yang selalu dibawa kemana-mana. Ayo, hewan apa namanya? Iya, kura-kura. Oke, di sini Ibu Guru akan bercerita tentang kisah kelinci dan kura-kura. Ayo, anak ibu mau dengar? Iya, kelinci itu terkenal dengan cepat, ya larinya. Sedangkan si kura-kura itu terkenal dengan dia yang suka lambat jalannya, ya kan? Iya, oke. Mau dengarkan anak ibu guru cerita ibu guru di sini? Iya, oke. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan ibu guru. Dahulu ada kelinci yang cepat, yang cepat. Dahulu ada kelinci yang cepat, yang cepat. Katanya kelinci itu lebih cepat dari mobil. Dahulu ada kelinci yang cepat. Kura-kura dan kelinci balapan. Kura-kura dan kelinci balapan. Jika kau memang cepat pasti kau tak akan mungkinkah kalah. Kura-kura dan kelinci balapan. Cepat lambat, siapa yang menang? Ayo kita lihat. Ayo, siapa ya yang lebih cepat kalau si kelinci dan kura-kura tadi balapan? Siapa nak? Kelinci. Apakah iya? Nah, penasaran? Iya, yuk kita dengarkan dulu cerita dari Ibu Guru. Oke, di sini lihat ya, Ibu Guru ada bawa gambar. Gambar si kura-kura dan kelinci. Nah, di suatu hutan yang rindang, kelinci dan kura-kura sedang berbincang-bincang. Datanglah si kelinci berkata dengan si kura-kura. Hai kura-kura, lihatlah betapa cepatnya aku berlari. Kau takkan pernah bisa mengejarku, kata si kelinci dengan sombongnya. Si kura-kura menjawab, memang kelinci, kau sangat cepat berlari. Tapi jangan meremehkan kesabaran dan ketekunanku, kata si kura-kura. Jawab si kelinci, baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau kita lomba lari? Siapa yang lebih cepat? Dulu sampai ke pohon sana, dialah pemenangnya, kata si kelinci. Si kura-kura menjawab, baiklah, aku terima tantangan. Jadi ternyata si kura-kura jadi ditantang sama si kelinci, diajak lomba lari. Dan akhirnya para sahabat hutan, hewan-hewan yang ada di hutan ingin menyaksikan perlombaan si kelinci dan kura-kura. Karena si kura-kura tadi bersedia. Berkumpullah para sahabat hewan yang ada di hutan. Dan lalu kelinci dan kura-kura bersiap di garis start yang akan mereka mulai berlari. 1, 2, 3, seru salah satu hewan yang ada di sana. Kelinci pun lalu melesat berlari secepat mungkin. Gumam dalam hati si kelinci. Kura-kura,
pasti akan tertinggal jauh. Aku akan istirahat sebentar di bawah pohon yang rindang ini. Karena pikir dia merasa paling jauh berlari. Karena lihat si kura-kura masih jauh di belakang. Pasti gak mungkin mengejar si kelinci. Dan akhirnya si kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon yang besar. Di sana tertidurlah si kelinci dengan lelap. Dan akhirnya saking pulasnya dia di bawah pohon, si kura-kura sampailah di sana. Kura-kura terus berjalan, perlahan tapi pasti. Gumam hati kura-kura, aku harus terus berjalan. Aku tidak boleh menyerah. Si kura-kura terus berjalan, melewati si kelinci yang masih tertidur. Ternyata si kelinci masih tidur, nak. Tidak tahu dia kalau si kura-kura sudah mau mendekati dia. Dan sampai melewati si kelinci, masih tertidur juga. Ya, masih perlahan berjalan. Tiba-tiba kelinci terbangun dari tidurnya. Terkejut si kelinci. Sudah siang. Aku harus segera menyusul si kura-kura, kata si kelinci. Kaget. Ternyata aku ketiduran terlalu lama. Nampak dia. Si kura-kura sudah jauh di depan dia. Tertinggal dia, sayang. Kelinci pun berlari secepat mungkin. Tetapi sudah terlambat. Si kura-kura sudah mau mencapai garis finish. Dan hewan-hewan mulai bersorak untuk si kura-kura. Terus berlari, terus mengejar si kelinci tadi. Dan akhirnya kelinci menghampiri kura-kura yang sudah memenangkan perlombaan tadi. Karena dikejarnya, nak, tidak dapat juga si kura-kura tadi. Dan akhirnya si kura berhasil dia mencapai garis finish. Si kelinci tertinggal di belakang si kura-kura. Dengan wajah yang kecewa, kelinci menghampiri si kura-kura. Aku kalah. Kau benar-benar hebat, kura-kura, kata si kelinci kepada si kura-kura mengeluh. Merasa sedih karena dia tidak bisa mengalahkan si kura-kura. Dan kura-kura berkata, tidak, ada yang hebat, kelinci, kata si kura. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang penting adalah usaha dan tekad kita, kata si kura-kura. Walaupun dia sudah menang, dia tidak bangga, dia tidak sombong, dia tetap selalu rendah hati, nak. Kelinci pun menjawab, kau benar, maafkan aku atas kesombonganku. Ternyata si kelinci tadi sadar dia kalau dia tuh sombong kepada si kura-kura, meremehkan kemampuan si kura-kura tadi. Kura-kura pun menjawab, tidak apa-apa, kelinci, mari kita berteman. Dan akhirnya walaupun kelinci kura-kura sudah dihina, diejek bahwa dia itu lambat, tidak mungkin menang mengalahkan si kelinci, tapi kura-kura tetap berbaik hati kepada si kelinci. Dan akhirnya bertemanlah mereka, saling meminta maaf kelinci dan kura-kura. Mereka tetap bersahabat dengan baik. Setelah itu datang teman-teman semua yang ada di hutan, bersorak gembira, senang melihat si kelinci dan kura-kura akhirnya dapat berteman dengan baik. Jadi di sini yang dapat kita ambil hikmah dari cerita ini apa, nak? Ayo, tidak boleh apa? Iya, tidak boleh sombong.
sombong. Iya, walaupun kita sehebat apapun, walaupun kita pintar sekali, kita tidak boleh sombong karena belum tentu kita pintar, kita hebat, belum tentu membawa keberuntungan untuk kita. Jadi, walaupun kita mempunyai kelebihan, kita tidak boleh meremehkan kelebihan orang lain. Kita harus tetap rendah hati. Kita juga harus tetap sabar, tekun ya. Dan satu lagi, kita tidak boleh mengejek teman yang lebih di bawah kita ya. Jadi semuanya sama. Kita juga harus saling membantu teman satu sama lain. Oke, jadi di sini anak ibu sudah tahu ya, kalau kita tidak boleh sombong, kita harus selalu rendah hati kepada semua orang. Oke, baiklah, itu tadi cerita singkat ibu guru mendongeng tentang persahabatan kelinci dan kura-kura.